Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridhai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah meminta kalian untuk membuat rangkuman dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan kalian perhatikan rangkuman kalian. Jika nanti ada materi-materi yang sekiranya kurang, kalian bisa menambahkannya agar kalian dapat mempelajarinya lagi nanti. Dan semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya untuk kehidupan akhirat kita dan tentunya untuk kebaikan kehidupan dunia kita, ya. Untuk mengawali pembelajaran kita, di sini ada ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua pada ayat 183 yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata kutiba pada ayat tersebut berarti diwajibkan, wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa, ya.
Bulan puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini ada gambar di mana ada dua orang sahabat yang sedang berbincang di sekolah. Yang satu bernama Ferdi, yang satu bernama Ali. Ya, kita ikut ya dialog mereka. Di situ Ferdi, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan, saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa? Baguslah. Tetapi kenapa kamu kelihatannya begitu lemas? Kata Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Sebelumnya puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa taala sayang saya. Lanjut Ferry. Niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala timpal atau jawabnya Ali. Nah, dari percakapan tersebut, intinya mereka berdua melakukan ibadah puasa dengan tujuan agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebelumnya kita udah pernah belajar tentang perilaku terpuji, yaitu ketika kita melakukan suatu kebaikan maka kita tidak mengharapkan pamrih atau balasan ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harusnya kita lakukan dengan ikhlas ya. Kita bahas ya. Yang pertama, mengapa sih harus berpuasa? Nah, suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Allah menyuruh manusia untuk berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tergelamnya matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pembelajaran agama. Nah, kita ikuti ya. Yang kedua, tentang hadiah takwa. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana pak gurunya Ali dan Ferdi tadi sedang menerangkan tentang bab tentang puasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan mendapatkan taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Bapak Guru Ali dan Ferdi. Di situ Pak Guru sedang menerangkan tentang ketentuan puasa. Ya, kita akan mempelajari tentang ketentuan puasa. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu yang tentunya membatalkan puasa ya. Seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syaratnya. Ya. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian punya motivasi, yaitu aku ingin berpuasa dengan baik. Agar kita apa? Agar kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Kita lanjutkan. Pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan puasa berikut ini. Ya, aku harus tahu syarat wajib puasa.
Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk berpuasa. Yaitu yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib untuk berpuasa. Jadi selama kita sehat jasmani dan rohani intinya, maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa, ya. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Artinya orang yang lemah fisik tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Misalnya, lemah karena tua atau udah ujur, boleh tidak berpuasa, tetapi dengan syarat menggantinya dengan fidyah, ya. Demikian juga orang yang sedang sakit, ya, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Jadi orang-orang seperti ini disebut memiliki uzur atau alasan untuk meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Apa sih fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti orang yang tidak mampu melakukan atau melaksanakan puasa. Caranya adalah dengan memberi makan setiap hari ketika dia tidak berpuasa, atau sejumlah hari di mana orang yang tidak bersangkutan tersebut tidak berpuasa, kepada orang fakir atau miskin yang banyaknya 1 mud, ya. 1 mud ini ada dalam ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau diukur dengan ukuran kita, 1 mud itu ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok, ya, yang mengenyangkan. Jadi makanannya kita makan sehari-hari, ya. Nah, yang kedua, syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya akan menjadi sah. Nah, diantaranya yang pertama, orang yang beragama Islam atau Muslim, ya. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita beragama Islam, maka syarat tersebut sudah masuk, ya. Yang kedua, berakal atau orang yang tidak gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, nah itu tidak sah untuk berpuasa. Jadi kalau orang gila atau dia dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras atau mungkin obat-obatan, ya, nauzubillah min dzalik, nah itu tidak sah, ya, puasanya. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi artinya ketika kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, nah itu kita sah ketika kita berpuasa, ya, atau artinya kita sudah mengerti, ya, tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi yang wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Jadi biasanya ibu kita setelah melahirkan itu masih mengeluarkan darah dari hasil proses kelahiran atau proses persalinannya. Nah, makanya mereka juga tidak sah berpuasa, ya. Itu sudah sesuai dengan qadratullah, ya. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa di bulan Ramadan tentunya. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga hari tasyrik, ya. Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah, ya. Atau pada hari raya Idul Adha, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2, ya. Yang pertama, berniat.
Ayo, masih ingat nggak niat puasa? Yaitu menyengajakan puasa Ramadan waktunya setelah matahari terbenam hingga sampai sebelum terbit fajar sidik, ya. Jadi ketika kita membaca niat puasa, itu niat puasa itu bukan dibaca ketika kita makan sahur. Jadi niat puasa itu dibaca setelah kita sholat isya atau sholat tarawih, ya. Jadi biasanya kan kalau kita sholat tarawih berjamaah di masjid itu setelah selesai melaksanakan sholat tarawih, biasanya dipandu oleh imam itu membaca niat puasa untuk esok hari. Nah, itulah sahnya puasa, berniat puasa, ya. Jadi kalau niat puasa itu jangan membacanya pada saat kalian makan sahur, ya. Jadi membacanya setelah kalian sholat isya atau setelah sholat tarawih dan witir, ya. Masih ingat kan bacaan niat puasa? Ya, ayo. Bacanya gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, di situ udah disebutkan aku sengaja puasa esok hari, ya. Jadi berniat itu di hari sebelumnya. Yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sidik hingga terbenamnya matahari, ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tentu saja makan atau minum dengan sengaja. Jadi kalau kita makan dan minum dengan sengaja, dengan kita secara sadar kemudian makan dan minum, maka puasa kita batal, ya. Nah, kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa. Namun ingat, ketika misalnya gini, kita capek-capek dari luar, panas-panas, kemudian kita masuk ke dalam rumah, kita main minum aja. Nah, ketika kita ingat yang ketika masih ada minuman yang kita minum, kemudian kita ingat, maka itu harus kita keluarkan, ya. Jangan diterusin. Nah, kalau diterusin ya batal, ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja ini misalkan kita memasukkan jari kita ke dalam mulut, kemudian kita menimbulkan reaksi muntah, yaitu membatalkan puasa, ya. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi perempuan. Yang keempat, hilang akal atau tiba-tiba menjadi gila walaupun sebentar. Dan yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam, ya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi selain ada hal-hal yang merusak puasa kita, juga ada yang merusak pahalanya atau kualitas puasa kita, ya. Intinya kita harus berbuat baik. Apabila seorang yang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji, maka rusak atau berkurang pahala puasanya. Artinya gini, puasanya tidak batal, tetapi mengurangi pahala puasanya atau merusak kualitas puasanya. Contoh perbuatan tercela yaitu berdusta atau berbohong, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak memiliki atau mendapatkan pahala puasa. Nah, sikap atau kebiasaan kita yang harus kita tanamkan yaitu insya Allah aku harus selalu belajar tentang puasa Ramadan. Dan kedua, insya Allah aku harus selalu sabar sebagai buah dari puasa Ramadan. Selain itu, kita juga harus memperbanyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan, ya. Aku harus raih manfaat puasa Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW suka sekali berbuat kebaikan.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik atau sunnah-sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentunya sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau orang berpuasa kemudian dia tidak sholat tarawih, walaupun itu sunnah, ibarat pakai baju tidak pakai celana. Nah yuk, kalau kita pakai baju nggak pakai celana, malu nggak? Malu ya. Nah tentunya memang sholat tarawih itu tidak diwajibkan. Dan bahkan Nabi menyontohkan ketika kita tidak kuat untuk sholat 23 rakaat, ya, kita bisa melakukannya sebanyak 11 rakaat, ya. Setiap malam bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan itu berbondong-bondong pergi ke masjid atau mushola untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir. Karena momennya hanya terjadi dalam waktu sebulan dan dalam waktu 1 tahun sekali, ya. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca Al-Quran, ada juga yang mempelajari isi kandungan Al-Quran, ya. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan bergantian, ya. Yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lain menyimak atau memperhatikan bacaannya tersebut. Ketika dijumpai adanya kesalahan bacaan, maka peserta yang lain dengan segera membenarkan atau mengingatkan sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lain asik bercerita atau ngobrol, ya, di dekat orang yang membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala per huruf yang kita baca. Nah, hal itu juga berlaku bagi orang yang ketika ada orang membaca Al-Quran, dia mendengarkan atau menyimak. Nah, betapa maha murahnya Allah atau maha kasih dan sayangnya Allah. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran, kita mendengarkan dan menyimak, kita mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Al-Quran, ya, subhanallah. Yang ketiga, memperbanyak sedekah, yaitu bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ria, ya, tidak bersikap pamer atau menyombongkan diri. Nah, sikap kebiasaan kita, insya Allah aku harus selalu membaca Al-Quran atau bertadarus, dan insya Allah akan bersedekah kepada saudaraku, ya. Kemudian manfaat puasa Ramadan, yaitu meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak, ya. Di antaranya yang pertama, sebagai pengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan ibadah, itu adalah sesungguhnya sebagai rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama puasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, yang tahu hanya kita dan Allah, ya. Orang lain tidak tahu kalau kita berpuasa atau tidak, ya. Kualitas puasa kita yang tahu hanya kita dengan Allah, ya. Yang kedua, melatih kejujuran. Nah, itu tadi, ya. Karena puasa itu yang paham, itu yang mengetahui kita puasa atau tidak itu hanya kita dan Allah. Maka di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan tidak minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi disitulah kejujuran kita itu dilatih, ya. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi tetap kita menjaga kualitas puasa kita, ya. Yang tiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka yang kelaparan dan kehausan. Sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar kita atau agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Jadi intinya ketika kita berpuasa diharapkan tumbuh rasa sosial kita
Jadi kita merasakan bagaimana sih orang yang tidak makan, bagaimana perihnya rasa orang yang kehausan. Jadi ketika kita melihat orang-orang seperti itu, tergerak dalam diri kita untuk selalu membantu dengan bersedekah. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Bahkan banyak dari rekomendasi kedokteran itu menyarankan puasa sebagai salah satu obat, ya, salah satu terapi dalam kesehatan diri kita. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola juga harus sabar dalam berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang ingin sukses di dunia dan akhirat, ya kuncinya adalah harus bersikap sabar. Nah, sikap kebiasaan kita, insya Allah aku harus selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah aku harus selalu jujur dan sabar, ya. Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan atau kita rangkumkan, yaitu puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua dan pada ayat 183. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa, ya. Jadi gini, dalam urutan kualitas dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah muslim. Nah, kapan orang disebut muslim? Ketika dia melaksanakan 5 rukun iman, ya. Yang pertama ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sah dia menjadi orang Islam, baru masuk Islam. Nah, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu, maka baru dia mendapat predikat muslim atau orang yang beragama Islam. Nah, setelah itu meningkat menjadi orang yang beriman atau disebut dengan mukmin. Nah, mukmin ini adalah orang yang mempercayai 6 hal, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada qada hari kiamat, dan juga qada dan qadar Allah. Nah, ketika orang percaya dengan 6 hal tersebut dan melaksanakan atau mengimplementasikan pada kehidupan sehari-harinya, maka dia baru mendapatkan predikat mukmin, yaitu orang yang beriman terhadap 6 hal. Nah, kemudian meningkat lagi, yaitu menjadi orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Ketika dia bisa menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Menjauhi itu artinya jangankan melakukan, mendekati aja enggak. Itu namanya orang yang bertakwa. Nah, di ujungnya ada yang namanya mukhlisin, ya. Itu orang yang sudah berpasrah diri, berikhlas diri, ya. Jadi ketika dia beribadah seolah-olah dia bisa melihat Allah, atau dia yakin bahwa ketika dia beribadah Allah itu sedang menyaksikan dia. Maka orang yang seperti itu insya Allah hidupnya akan lurus sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, ya. Mudah-mudahan kita meraih orang yang mukhlisin tersebut, ya. Yang ketiga, puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang membatalkannya, ya. Yang keempat, pada bulan puasa kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Yang kelima, puasa Ramadan mengandung banyak manfaat, diantaranya ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang,
sehat jasmani dan rohani, dan melatih kesabaran atau pengendalian diri ya. Nah, tadi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita karena uzur tidak dapat melaksanakan puasa, jika kita mampu untuk mengganti puasanya di bulan berikutnya di luar bulan Ramadan, ya, maka kita mengkodok atau mengganti puasa kita sejumlah yang kita tinggalkan. Namun jika kita tidak dapat melakukan lagi atau sekiranya kita sudah tidak bisa melakukan puasa, karena kalau kita melakukan itu dapat mengancam kesehatan atau jiwa kita, maka kita membayar fidyah pada hari ketika kita tidak berpuasa ya, sejumlah satu ya, yang tadi udah Bapak jelasin ya. Jadi memberikan makan kepada para fakir miskin ya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita tentang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ingat, setelah ini Bapak akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Dan nanti Bapak harap ketika kalian mengerjakan, minta tolong difotokan, dan juga hasil kerjakan kalian juga difoto kemudian dikirimkan ke WA Bapak ya. Terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kebaikan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Titip salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian. Jazakallah khairan katsira. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.